Salam sejahtera untuk kita semua. Perkenalkan, saya Steven Caprileo, mahasiswa Magister Manajemen Universitas Gadjah Mada, Yogyakarta. Pada kesempatan ini saya akan memaparkan hasil penelitian tesis saya yang berjudul Identifikasi Kapabilitas Dinamis dalam Merespons Perubahan Lingkungan Bisnis Studi Kasus PT SJZ. Penelitian ini dibimbing oleh Bapak Eli Susanto, SIP, MBA, PhD. Industri makanan dan minuman merupakan salah satu kontributor pertumbuhan ekonomi Indonesia. Industri ini menyumbang 39,1% terhadap PDB industri non-migas dan 6,5% terhadap PDB nasional Indonesia pada tahun 2023. Gabungan Pengusaha Makanan dan Minuman Indonesia atau GAPMI menyatakan bahwa industri ini tumbuh sebesar 6,15% pada semester 1 tahun 2025. PT SJZ merupakan salah satu perusahaan yang bergerak dalam industri ini, dengan peran sebagai distributor bahan baku seperti perisa, ekstrak, pemanis alami, dan lain sebagainya yang dapat menunjang industri makanan dan minuman serta industri farmasi. Oleh karena semakin ketatnya persaingan, pada tahun 2022 perusahaan mengalami disintermediasi dari prinsipal utama, di mana prinsipal dapat menjual langsung kepada konsumen tanpa melalui distributor, yang hal ini menyebabkan hilangnya sejumlah konsumen besar dan berimbas pada penurunan pendapatan perusahaan. PT SJZ bekerjasama dengan lebih dari 10 prinsipal dari berbagai kategori bahan. Prinsipal S1 berkontribusi sebesar 60% terhadap total pendapatan perusahaan, serta menurut data internal perusahaan, pada tahun 2022 perusahaan mengalami penurunan pendapatan sebesar 45,5% dari 18,4 juta US dollar menjadi 12,6 juta US dollar akibat adanya praktik disintermediasi dari prinsipal utama yaitu prinsipal X1. Disintermediasi memberikan tantangan tersendiri bagi PT SJZ. Namun, tantangan ini disertai dengan adanya peluang untuk masuk ke dalam pasar baru yaitu pasar food service. Perusahaan dituntut untuk dapat menggunakan kapabilitas atau kemampuan yang dimiliki untuk mengintegrasikan, membangun, dan melakukan konfigurasi ulang kompetensinya untuk menghadapi perubahan lingkungan eksternal. Kemampuan ini dikenal sebagai kapabilitas dinamis, yang terdiri dari 3 blok penyusun yaitu sensing, seizing, dan reconfiguring. Pertanyaan penelitian ini adalah yang pertama, bagaimana kapabilitas dinamis PT SJZ serta implikasinya dalam mendukung kemampuan bersaing serta pencapaian perusahaan. Yang kedua, bagaimana pendekatan PT SJZ dalam meningkatkan kapabilitas dinamisnya dan faktor apa yang menghambat. Tujuan penelitian ini adalah yang pertama, mengidentifikasi kapabilitas dinamis PT SJZ yang dapat mendukung pertumbuhan perusahaan. Yang kedua, menganalisis pendekatan peningkatan kapabilitas dinamis PT SJZ dalam merespons dinamika bisnis industri makanan dan minuman di Indonesia, serta berbagai faktor penghambat. Manfaat penelitian ini adalah yang pertama, bagi kalangan akademis untuk menjadi kerangka berpikir dalam analisa kapabilitas dinamis perusahaan dalam menghadapi perubahan lingkungan bisnis. Yang kedua, bagi perusahaan dapat menjadi rekomendasi untuk mengidentifikasi serta meningkatkan kapabilitas dinamis yang dimiliki dalam menghadapi perubahan lingkungan bisnis. Distributor memegang peran penting dalam proses bisnis secara spesifik dalam hal rantai pasokan. Distributor merupakan perusahaan yang berfungsi sebagai saluran antara produsen dan pengguna produk. Secara tradisional, pabrik atau produsen menggunakan distributor untuk meningkatkan efisiensi operasional mereka. Namun, perkembangan teknologi menghadirkan tantangan bagi distributor, yakni adanya praktik disintermediasi, yaitu peran perantara dihilangkan dalam rantai distribusi, sehingga produsen dapat berhubungan langsung dengan konsumen akhir. Dalam menghadapi hal ini, peran keberlanjutan bisnis distributor bergantung pada kemampuannya untuk mengembangkan sumber nilai yang sulit ditiru. Adapun menurut Mudambi dan Agarwal, beberapa sumber nilai yang dapat dikembangkan distributor dapat berasal dari 3 hal, yaitu Customer Relationship Management, Production and Operation Management, serta Knowledge Management. Menurut TIS, kapabilitas dinamis merupakan kemampuan perusahaan untuk mengintegrasikan, membangun, dan melakukan konfigurasi ulang kompetensi yang dimiliki untuk mengatasi perubahan dalam lingkungan bisnis. Perspektif ini hadir sebagai pengembangan dari teori resource-based view. Terdapat 3 blok penyusun kapabilitas dinamis, yaitu sensing, seizing, dan reconfiguring. Sensing merupakan kemampuan perusahaan untuk mengidentifikasi peluang dan ancaman dari lingkungan eksternal. Seizing merupakan kemampuan untuk mengambil dan mengeksploitasi peluang tersebut, serta reconfiguring merupakan kemampuan untuk menggabungkan dan melakukan konfigurasi ulang aset dan sumber daya yang dimiliki perusahaan. Peningkatan kapabilitas dinamis dapat dilakukan dengan melakukan penguatan terhadap mikropondasi masing-masing kapabilitas. Menurut Pavlo and Safi,
Peningkatan kapabilitas sensing dapat dilakukan dengan membangun sistem intelijen pasar, riset pelanggan, serta pemantauan dan regulasi kompetitor. Kemudian, sensing merujuk pada implementasi peluang yang telah diidentifikasi pada proses sensing. Peningkatannya merujuk pada TIS dapat dilakukan dengan melakukan pengembangan model bisnis yang adaptif, pengambilan keputusan yang cepat dan tepat, serta kolaborasi eksternal. Sedangkan untuk reconfiguring, menurut Helfand dan Peteraf, peningkatan kapabilitas dapat dilakukan dengan menciptakan budaya pembelajaran yang mendorong knowledge sharing serta membangun fleksibilitas organisasi. Berikut merupakan kerangka penelitian ini, diawali dari mengidentifikasi dan analisis kapabilitas dinamis sensing, sensing, dan reconfiguring yang dimiliki oleh PT XYZ, serta kemudian untuk merumuskan strategi peningkatan kapabilitas dinamis yang dimiliki oleh PT XYZ. Desain penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif untuk mengidentifikasi bagaimana PT XYZ menggunakan konsep kapabilitas dinamis sensing, sensing, dan reconfiguring dalam menghadapi tantangan akibat perubahan lingkungan bisnis. Data yang digunakan pada penelitian ini adalah data primer dan sekunder. Data primer didapatkan dari wawancara semi terstruktur, data sekunder didapatkan dari laporan internal perusahaan, artikel, serta penelitian terdahulu. Teknik pengambilan sampel pada penelitian ini adalah purposive sampling, yaitu dengan memilih narasumber yang memiliki pengalaman serta pengetahuan yang mendalam terkait strategi PT XYZ. Pengambilan data dilakukan selama bulan Oktober 2025. Kemudian kriteria narasumber yang dipilih adalah jajaran manajemen PT XYZ yang berkaitan dengan perumusan strategi perusahaan dengan masa kerja tidak kurang dari 5 tahun. Terdapat 4 narasumber yaitu Commercial General Manager, Marketing Manager, Technical Manager, serta Head of Operational dari PT XYZ. Pedoman wawancara berupa daftar pertanyaan diadopsi dari penelitian Sifuso 2019 dan dikembangkan oleh penulis. Pertanyaan bersifat open-ended question dengan tujuan untuk menggali 3 kapabilitas yaitu sensing, sensing, dan reconfiguring. Kemudian dilakukan analisis data merujuk pada Miles dan Burman 2014 yang diawali dengan pengumpulan data, kemudian penyajian data, kondensasi data, dan juga penarikan kesimpulan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa PT XYZ memiliki kapabilitas sensing melalui 2 aktivitas, yaitu pemantauan tren dan aktivitas kompetitor, serta mengenali kebutuhan pelanggan. Sesuai pernyataan narasumber, PT XYZ melakukan pemantauan tren dan aktivitas kompetitor melalui ikut serta dalam pameran domestik maupun internasional, kemudian menggunakan sumber data seperti Mintel dan Euromonitor untuk melihat tren produk secara global, serta melihat langsung melalui survei market di pasar. Namun, survei market ini dilakukan tidak rutin oleh perusahaan. Setelah yang kedua adalah mengenali kebutuhan pelanggan dilakukan dengan melalui pemantauan regulasi, kemudian membangun hubungan yang baik dengan pelanggan, serta mengenali berbagai macam kontak dalam perusahaan. Kapabilitas sensing yang dimiliki oleh PT XYZ terlihat dalam investasi teknologi dan kemampuan SDM, serta pengembangan sistem CRM. Yang pertama terkait investasi teknologi dan kemampuan SDM ini untuk menunjang peluang yang didapatkan pada food service, yaitu yang pertama mereka menginvestasikan untuk tim sales dan juga tim technical khusus untuk food service customer. Kemudian menambah 1 orang khusus yaitu QC untuk menunjang bisnis di food service ini. Kemudian yang kedua terkait sistem CRM, mereka melakukan pengembangan untuk improvement supaya datanya lebih bisa up to date dan juga lebih gampang dianalisa. Hal ini sesuai dengan teori bahwa pengembangan sistem CRM ini dapat menjadikan sumber nilai baru bagi distributor untuk meningkatkan value added mereka. Kemudian PT XYZ melakukan penciptaan value added kepada konsumen, sehingga konsumen merasa ada nilai yang didapatkan dengan beli barang dari distributor. Hal ini dilakukan dengan mereka tidak sekedar menjual barang, tetapi mereka juga memberikan service level yang lebih, seperti memberikan insight, kemudian memberikan tren apa yang bisa dilakukan atau jadi inovasi di customer. Kemudian mereka juga melakukan pengembangan model bisnis untuk menanggapi peluang yang ada di market food service dengan saat ini melakukan pengembangan ke arah mereka ingin membuat pabrik sendiri. Kapabilitas reconfiguring yang dimiliki oleh PT XYZ terlihat dalam 2 aktivitas, yaitu realokasi sumber daya manusia dan finansial serta desain ulang rutinitas bisnis. Untuk realokasi sumber daya manusia dan finansial, mereka melakukan efisiensi terhadap tim marketing dan juga efisiensi dari sisi keuangan. Kemudian untuk desain ulang rutinitas bisnis, mereka menambah organisasi baru di bagian food service khusus untuk menanggapi peluang pada pasar food service, dan juga mereka sedang dalam tahap pengembangan untuk membuat pabrik sendiri. Sesuai hasil wawancara dengan beberapa narasumber,
perusahaan belum membangun sistem pembelajaran yang kuat. Dalam hal ini, pelatihan tidak dilakukan secara rutin dan hanya bersifat sesekali sesuai kebutuhan. Hal ini memberikan dampak bagi perusahaan, yakni kesulitan dalam mengembangkan kapabilitas baru serta menanamkan pembelajaran dalam organisasi. Berikut merupakan strategi peningkatan kapabilitas dinamis yang dilakukan oleh PT SCZ. Yang pertama, untuk meningkatkan kapabilitas sensing, perusahaan melakukan penciptaan sistem analitis untuk penyebaran dan integrasi pengetahuan dalam perusahaan. Kemudian yang kedua, untuk kapabilitas sensing, mereka melakukan investasi SDM dan teknologi dengan strategi MAKE, yaitu mereka melakukan investasi terhadap sumber daya manusia di bidang food service dan juga mereka membuat teknologi yaitu dengan investasi dalam laboratorium mereka. Untuk meningkatkan kapabilitas sensing, perusahaan melakukan kodifikasi pengetahuan dengan membentuk bank formula yang berisi berbagai formula yang sudah pernah dikembangkan, sehingga hal ini menjadi pengetahuan organisasi bukanlah hanya menjadi pengetahuan individu. Dan juga perusahaan membentuk forum diskusi lintas fungsi. Kemudian kapabilitas reconfiguring dapat ditingkatkan dengan membentuk sistem manajemen pengetahuan seperti yang dilakukan oleh perusahaan, yaitu mereka memiliki sistem untuk menaruh informasi dalam satu drive sehingga semua orang bisa mengakses dan memberikan sharing knowledge kepada semua orang. Sebagai kesimpulan, kapabilitas dinamis membantu PT SCZ dalam menghadapi dinamika perubahan lingkungan bisnis dalam industri makanan dan minuman, serta menangkap peluang baru di dalam industri food service. Kapabilitas sensing dilakukan dengan melakukan pemantauan tren dan aktivitas kompetitor, serta mengenali perubahan kebutuhan pelanggan. Kemudian kapabilitas sensing dalam menangkap peluang tersebut dilakukan dalam 4 hal, yaitu investasi teknologi dan SDM, pengembangan sistem CRM, penciptaan value added, serta pengembangan model bisnis. Kemudian terakhir, kapabilitas reconfiguring dilakukan dengan melakukan realokasi sumber daya manusia dan finansial serta desain ulang rutinitas bisnis. Peningkatan kapabilitas sensing dilakukan dengan penciptaan sistem analitis, sedangkan peningkatan kapabilitas sensing dilakukan dengan investasi SDM dan teknologi, kodifikasi pengetahuan, serta pembentukan forum lintas fungsi. Serta peningkatan kapabilitas reconfiguring dilakukan dengan melakukan pembuatan sistem manajemen pengetahuan serta mengadopsi konsep ambidextrous. Implikasi penelitian ini adalah yang pertama, implikasi teoritis memberikan kontribusi pada pemahaman kapabilitas dinamis perusahaan dalam menghadapi perubahan lingkungan bisnis. Yang kedua, memperkuat kerangka mikropondasi kapabilitas dinamis oleh TIS 2007 berkaitan dengan kapabilitas sensing, seizing, dan reconfiguring. Kemudian implikasi praktisnya adalah optimalisasi kapabilitas sensing, seizing, dan reconfiguring dalam mengatasi perubahan lingkungan dalam bentuk disintermediasi pada PT SCZ. Dan juga strategi peningkatan kapabilitas dinamis dapat diadopsi menjadi bagian strategi PT SCZ untuk meningkatkan kapabilitas yang dimiliki. Keterbatasan dan saran. Yang pertama, penelitian ini dilakukan dengan desain kualitatif deskriptif yang mana kemampuan organisasi dalam menggunakan kapabilitasnya belum dapat diukur dan tidak keterkaitannya dengan performa perusahaan. Oleh karenanya, penelitian selanjutnya dapat menggunakan penelitian ini sebagai acuan dalam studi kasus perusahaan lain apakah aktivitas kapabilitas dinamis yang dilakukan sama, serta dapat dikembangkan menjadi penelitian kuantitatif untuk mengukur pengaruh keterkaitan kapabilitas dinamis dengan performa perusahaan. Kemudian yang kedua, penelitian ini merupakan studi kasus terhadap satu objek, yaitu PT SCZ dalam bidang industri makanan dan minuman. Hasil penelitian membatasi generasi penelitian kapabilitas dinamis sebagai respon atas fenomena disintermediasi. Oleh karenanya, penelitian selanjutnya dapat mengkaji lebih luas pada perusahaan maupun industri yang berbeda. Hal ini akan dapat memberikan kontribusi terhadap implementasi konsep kapabilitas dinamis perusahaan untuk menghadapi berbagai faktor perubahan lingkungan bisnis yang tidak terbatas pada faktor disintermediasi. Sekian presentasi dari saya, terima kasih atas perhatiannya.